buat bikin website pakai WordPress kan pasti bingung ya harus pakai themes apa, plugin apa. Nah, biar nggak bingung, sini saya kasih tahu racikannya. Halo, saya Raza Kurniawan, saya seorang web developer dan saat ini saya lagi jalanin sebuah bisnis yang namanya Muta.co. Muta.co adalah sebuah aplikasi kelola mutasi keuangan. Bab 1. Page Builder. Salah satu alasan balik lagi saya pakai WordPress ya karena page buildernya. Maka jangan sampai salah pilih page builder. Saya pakai Oxygen Builder. Dulu sebelum ada page builder, untuk bikin UI saya harus melakukan slicing, konversi desain ke HTML, CSS, JavaScript ke bentuk themes WordPress. Harus menyesuaikan dengan template lainnya. Tentu ini sangat merepotkan dan menyulitkan. Nah, Oxygen Builder ini flow-nya mirip seperti ngoding zaman dulu. Artinya bikin template dulu, ada layouting dan lain-lain. Bedanya ini dilakukan no code. Jadi tanpa buka file editor kode bahkan. Oxygen Builder ini prosedurnya mirip kayak kita ngoding biasa, no code, bahkan ini drag and drop. Bayangkan ada web designer, ada coders, ada copywriter, dia ngumpul di satu platform buat bikin website bareng-bareng. Ya pakai Oxygen Builder. Dan lagi setiap template atau UI yang dibangun akan langsung dibikinkan CSS statiknya. Ini tentu untuk mempercepat performanya. Bab 2. E-commerce. Untuk menambahkan kemampuan web commerce di WordPress, yang pertama kali harus kita pikirkan funnelnya mau seperti apa. LP2WA pakai page builder juga bisa. Jadi nanti tinggal bikin copywriting lalu masukin offeringnya dilempar ke WhatsApp. Atau mau pakai full system otomatis. Jadi nggak pakai full form aja tapi sampai checkout dan kirim tagihan. Itu bisa. Untuk mendapatkan pengalaman checkout yang otomatis, saya menggunakan WooCommerce. Dan WooCommerce ini sudah secara ofisial terkoneksi dengan Oxygen Builder. Jadi tampilan defaultnya WooCommerce itu kita bisa ganti langsung di page builder. Untuk penggunaan WooCommerce, saya juga menggunakan WordPress Muta untuk melakukan konfirmasi pembayaran secara otomatis. Jadi teman-teman sebagai penjual gak usah lagi bolak-balik untuk cek transaksi atau transferan dari penjual. Bab 3. Blog, CMS, dan SEO. Buat teman-teman yang lagi ngembangin brand atau perlu blog aja, tentu sistemnya WordPress itu hadir secara default dengan kemampuan blogging sistemnya. Dengan memilih page builder yang tepat, kita bisa melakukan optimasi UI atau template itu langsung di page buildernya, no code. Balik lagi, pemilihan page builder ini sangat krusial teman-teman. Enaknya di Oxygen ini secara default dia sudah mendukung beberapa fitur yang sering digunakan seperti table of content dan berbagai macam kemampuan styling tipografi. Dan lagi untuk kemampuan SEO-nya dia sudah mendukung beberapa plugin. Dan yang saya pilih itu adalah menggunakan SEO Press. Oh ya, Oxygen Builder juga dia bisa terkoneksi secara langsung dengan editornya WordPress yaitu Gutenberg Editor. Jadi saat kita bikin komponen di page buildernya, maka komponen itu bisa langsung kita panggil dan kita bisa langsung pakai di Gutenberg Editor. Bab 4. Keamanan. Nah, tentu kalau keamanan ini yang jadi krusial ya. Dan yang namanya keamanan ini akan selalu berseberangan dengan kenyamanan. Ada beberapa tips teman-teman untuk mengamankan website. Biasa saya pakai. Yang pertama, aktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Lalu sembunyikan WP admin. Orang-orang pasti udah pada tahu kalau kita pakai WordPress, maka WP adminnya bisa diakses. Maka sembunyikan itu. Jadi jangan mudah bisa diakses WP admin. Berikan kode rahasia atau cara lain atau ganti WP adminnya. Lalu sembunyikan versi WordPress dan plugin WordPress yang sekiranya bisa terekspos keluar. Lalu sanitasi semua inputan yang berasal dari guest atau berasal dari aplikasi. Nah, untuk melakukan semua itu ada dua plugin yang sering saya pakai. Yang pertama itu namanya WordFence. Yang kedua namanya Hide My WP. Bab 5. Hosting dan web server. Saya selalu merekomendasikan langsung untuk menggunakan VPS atau virtual machine, tidak menggunakan cPanel atau shared hosting lainnya. Karena dengan menggunakan VPS atau virtual machine, kita bisa melakukan optimasi tanpa batas. Tidak ada resource yang bisa di-share dengan website lain. Efeknya websitenya bisa teroptimasi lebih cepat. Kita bisa lakukan optimasi yang lebih optimal karena saya percaya setiap bisnis itu beda walaupun isinya sama-sama misalnya hanya ada blog. Memang tidak mudah
teman-teman untuk melakukan setup server atau melakukan ini bagi teman-teman yang non-developer, maka di sini dibutuhkan jasa atau pihak ketiga agensi seperti Taut.id. Jadi Taut.id hadir untuk membantu teman-teman melakukan aktivasi e-commerce, blog system, atau WordPress manage. Jadi teman-teman bisa fokus di kontennya dan kami di Taut yang akan bantuin teman-teman untuk setup server dan manage WordPress-nya. Dan kalau teman-teman pakai WordPress Manage Taut, kita udah bisa kasih lisensi Oksigen secara free. Dan kalau teman-teman pakai jasanya Taut, teman-teman juga akan dapat stack yang sama. Stack itu teman-teman adalah tumpukan teknologi. Jadi seperti tumpukan, tapi tumpukannya tuh kita pakai teknologi apa aja begitu. Ini mirip seperti komposisi dan ini menentukan juga hasil dari sebuah tech stack-nya begitu. Nah, di tech stack di sini kita ngomonginnya sebetulnya plugin ya. Jadi plugin yang dipakai di WordPress-nya apa aja. Dengan menggunakan racikan tech stack WordPress tadi, berbagai macam kebutuhan website teman-teman itu bisa dengan mudah diakomodir. Teman-teman mau bikin bio bisa, mau bikin company profile bisa, mau bikin web commerce juga bisa. Terakhir, dengan tech stack tadi, harapannya teman-teman bisa fokus jualan, biar kami yang urus server dan WordPress-nya.